Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Apa kabarnya? Semoga anak-anak ibu masih dalam keadaan sehat walafiat hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak ibu, ketemu bersama Bu Desi kali ini pada video pembelajaran. Nah, sebelum kita mulai belajarnya, ada baiknya anak-anak ibu semua membaca doa terlebih dahulu. Kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zikni ilma warzuqni fahman. Amin. Anak-anak ibu semua, ketemu bersama Bu Desi pada video pembelajaran tema 2 kegemaranku, subtema 4, masih dengan gemar membaca. Anak-anak ibu semua, pada video pembelajaran sebelumnya, anak-anak ibu sudah belajar membaca. Sekarang, kita ulangi lagi membacanya. Anak ibu lakukan dengan nyaring dan berulang-ulang. Nah, bacalah teks berikut ini. Nah, buku, judul, gambar, sampul, penulis, halaman. Kita ulangi lagi. Buku, judul, gambar, sampul, penulis, halaman. Nah, bagaimana? Apa kalian senang belajar membaca? Bu yakin anak-anak ibu pasti sedang belajar membaca. Karena dengan membaca, anak-anak ibu akan menjadi anak yang pintar. Selanjutnya, karena anak-anak ibu sudah pandai, semakin pandai membaca, Ananda sudah mengenal banyak kata. Kata itu terdiri dari suku kata. Sekarang kita akan mengenal panjang pendek kata berdasarkan suku kata. Sebelumnya, mari kita membaca buku cerita teks dibacakan oleh orang tua atau dibaca bersama. Ceritanya ini berjudul Si Putih Tidak Mau Belajar. Kita baca cerita bersama-sama. Judul cerita ini adalah Si Putih Tidak Mau Belajar. Burung hantu membuka sekolah binatang di hutan. Mereka akan belajar membaca. Burung hantu memang guru yang baik. Ia mengajar para binatang dengan sabar. Hanya si putih kelinci yang tidak ikut. Ia lebih senang saja di hutan. Suatu hari, si putih tersesat. Ia tidak dapat membaca petunjuk arah pulang. Si putih sedih karena tidak belajar membaca. Anak-anak ibu semua, dari cerita ini dapat disimpulkan bahwa karena kita tidak mau belajar membaca, akhirnya kita bisa tersesat. Nah, kenapa? Karena dia sering tidak ikut belajar. Dia hanya bermain aja. Seperti yang ibu katakan, dengan membaca, anak-anak ibu bisa mengetahui banyak hal. Karena dengan membaca, anak-anak ibu bisa memperoleh ilmu pengetahuan. Karena buku yang Ananda baca tersebut merupakan sumber ilmu. Dengan membaca, kita dapat mengetahui banyak hal. Membaca itu adalah jendelanya dunia. Dari cerita tersebut, bagaimana
apakah bagus atau tidak ceritanya? Sekarang, Ibu minta Ananda coba diskusikan bersama ayah dan bunda pertanyaan berikut. Yang pertama, siapa yang menjadi guru di hutan? Kedua, siapa yang tidak ikut belajar membaca? Ketiga, mengapa si putih tersesat? Selanjutnya adalah kita dari cerita yang kita bacakan bersama-sama tadi, ada terdapat kata yang berwarna biru. Nah, kata yang berwarna biru itu adalah burung, sekolah, membaca, guru, sabar, dan yang terakhir adalah belajar. Nah, kata tersebut terdiri dari suku kata. Dan dari sukunya kata tersebut kita dapat mengetahui banyaknya. Ada berapa suku katanya. Sebagai contoh, burung. Suku katanya terdiri dari bu dan rung. Jadi dia terdiri dari 2 suku kata. Kita contohkan lagi, sekolah. Suku katanya yaitu se-ko-lah. Ada berapa suku katanya? Se-ko-lah. Berarti ada 3 suku katanya. Nah, itulah dari contoh suku kata. Dari pelajaran gemar membaca ini, kalian tentunya pandai nantinya membaca. Karena dengan membaca, anak-anak ibu tahu akan banyak hal. Ananda semua bisa membaca buku apapun di rumah. Tetapi alangkah baiknya apabila didampingi oleh orang dewasa ya nak, terutama orang tua. Apalagi kita sering membaca bersama keluarga. Siapa yang suka menemani Ananda membaca bersama? Ibu yakin orang tuanya, ayah ibunya sering mendampingi Ananda membaca di rumah. Kebersamaan dalam keluarga itu merupakan suatu anugerah ya nak. Kita harus mensyukurinya. Kita diberi keluarga sama Allah sehingga kita bisa menjaga kebersamaannya. Dengan kebersamaan dalam keluarga itu adalah anugerah. Kita harus mensyukurinya. Itulah pelajaran kita hari ini. Sebagai tugas anak ibu semua, yang pertama adalah kirimkan pesan suara membaca nyaring. Yang dibaca adalah teks ini, buku, judul, gambar, sampul, penulis, halaman. Tugas kedua adalah menulis di buku latihan tematiknya, yaitu menjawab pertanyaan yang didiskusikan bersama ayah bundanya. Siapa yang menjadi guru di hutan? Silakan Ananda tulis jawabannya. Yang kedua, siapa yang tidak ikut belajar membaca? Tulis jawabannya. Yang ketiga, mengapa si putih tersesat? Ananda tulis jawabannya. Tugas Ananda ketiga hari ini adalah menentukan suku kata dan banyak suku kata. Dari kata burung, sekolah, membaca, guru, sabar, belajar. Nah, itulah pelajaran kita hari ini. Atas perhatian anak ibu semua, ibu ucapkan terima kasih. Ibu tutup pelajaran hari ini dengan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.